Saya lagi berada di Jalan Diponegoro, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat. Di sini adalah salah satu titik terparah bencana tsunami dan gempa Palu. Nah, pada saat kejadian, itu memang udah mulai dari siang, di Palu ini udah berapa kali gempa. 3 skala, 4 skala, 5 skala. Pas nyampe kantor belum lama, wah, udah pokoknya kaca itu kayak gimana modelnya botol aqua diremuk-remuk itu kayak gitu bunyinya. Kita nggak bisa berdiri sama sekali. Jatuh sana sini, jatuh, berusaha keluar dari kantor, itu buka pintu sama sekali nggak bisa kebuka. Kita pas di luar itu lihat tuh mobil yang parkir udah kesolong semua sampai hampir jatuh ke atrium ya. Semua yang dibawa hanya semua. Palu, kota yang beberapa tahun belakangan dalam upaya bangkit dari rentetan bencana yang selain mematikan juga memantik kesadaran. Banyak hal lebih besar dari diri manusia yang lebih berasa sebagai sesuatu yang maksimal, ialah alam yang berada di dalam dan di luar batas akal, yang terasa ringan, enteng, tapi sebenarnya berbobot. Kehidupan hari ini yang terbentuk dari rangkaian waktu di belakang. Penghormatan untuk alam yang terasa nyata dan bagi alam yang kerap kita pikir tak ada. Sorara mompaka sangu katubua nemo mosisala ratora papa santo tua.
sigari balengana. Nalaira nana bubu. Hiaile, 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 hiaile. Na potevo gunitibe. Kana ku pematei panangku kaili. Nalaira nana bubu. Hiaile, 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 hiaile. Na potevo gunitibe. Hiaile, 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 hiaile. Nalaira nana bubu. Hiaile, 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 hiaile. Kana ku pematei. Himotadu la corre, hiena cava morre. Himotadu la corre, hiena cava morre. Himotadu la corre, hiena cava morre. Himotadu la corre, hiena cava. Untuk teman-teman yang belum tahu The Box itu apa, mungkin bisa diceritakan tentang The Box, bro. Roaro aku itu di bahasa Kaili itu teman-temanku semua. The Box ini band yang mengkolaborasikan musik modern sama tradisional. Tradisionalnya kita suku Kaili digabungkan dengan musik modern ya, modern rock. Juli ada di bagian tradisinya. Gue barusan denger lagu kalian tuh judulnya Tadulako. Tadulako. Gitu tuh. Yeah. Bisa diceritakan sedikit apa sih Tadulako? Tadulako itu adalah sosok panglima perang panglima perangnya orang Kaili di Sulawesi Tengah. Gelar dia ya. Gelar. Harusnya itu gelar kan? Gelar. Oke, itu gelar untuk panglima. Panglima. Tadulako Aci, Tadulako Lili. Ya, seperti itu. Oke. Jadi memang Tadulako ini sudut pandangnya bisa juga, misal setiap orang itu bisa mengatakan dirinya dia sebagai Tadulako. Tadulako kehidupan, artinya hidup ini kan terus berjalan kan, mesti berjuang. Kayak misal musisi, ayo jadi Tadulako terus, berkarya terus gitu. Siap jadi musisi, Siap jadi panglima. musisi, ya mesti memilih gitu ya. Nah, untuk Lalove ini nih, kenapa sih mau angkat Lalove ini ke musik kalian? Mungkin Juli bisa. Apa ya, bicara soal The Box ini kan ini salah satu band yang hari ini cukup produktif di Sulawesi Tengah itu kan, khususnya di Palu itu kan. Kita mengeksplorasi ritme atau bebunyian yang ada di masyarakat suku Kaili, seperti bentuk nyanyian, terus ada bentuk alat tip Lalove itu namanya, terus ada juga perkusi, ya kan, ada kakula itu. Kalau di Jawa namanya apa, bonang atau talempong gitu. Kalau memainkan Lalove itu, sebagian dari kita itu bilang itu nggak gampang gitu, maksudnya dari nada-nadanya itu memang menyiratkan sebuah ritual atau apalah itu
Kalian nggak takut ya gitu? Ketika memainkan Lalobe di panggung, kan biasanya tuh kalau kita memainkan Lalobe di panggung pasti banyak yang orang kesurupan lah atau apa, karena itu memang alat mediasi untuk tradisi kita untuk di awal-awal itu terjadi Om Rival. Pernah kita rilisan pertama itu banyak yang seperti itu kemasukan. Bahkan pernah kita main di Sulawesi Barat, dari sekian banyak Lalobe itu tidak satu pun yang berhasil, yang bunyi pada waktu itu. Padahal sudah mau perform itu. Ditiup, ini tidak bunyi, itu tidak bunyi. Nah, nanti dilakukan ritual Gane. Gane itu? Gane itu mantra ya. Mohon izin misalnya. izin. Pamitan dengan para lu. Assalamualaikumnya lah. Iya, misalnya gitu. Saya rasa kenapa alat musik tradisi itu nyambung sama kalian? Karena kalian sudah ngerti nilai Kaili sendiri. Karena saya saja ya, saya pengen belajar tentang Kaili. Saya takut untuk langsung ke alat tradisi. Iya. Karena saya harus paham nilai dulu nih. Karena karnival kita ini Karena nilai itu, bro. pedalaman kita ini masih kuat gitu kan. Ada rego, ada inolu, ada Banyak banget yang bisa bahan digali. ini sebenarnya. Vokal rego ya. Jadi misalnya inolu. Contoh. Kasih contoh. Ya. Huela muai banusa sadidam puwe huela mua hey 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 huwe lamoa banusai hele puwe baru nih aja Itu kalau itu neaju namanya. Neaju. Itu ada hentakan ya? Ada hentakan. Itulah yang disebut tadi. Kadula aku ini kan hentakan. Perjalanan gitu. Apa lu? Iya, gitu. Ayo jalan gitu. Tadi kita tadi bicara tentang skena musik tradisi kan, masuk ke urban. Gimana sih menurut kalian skena musik modern yang ada di Kota Palu ini? Hari ini para penggiat itu tidak berhenti untuk berjuang kayaknya menurut Pak. Ini berkolaborasi menurut Pak antara beberapa kolektif yang ada di daerah kita dengan beberapa band-band yang sebelum pandemi ya. Iya. Kita bicara sebelum pandemi itu hampir kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman itu hampir rutin ya. Ketika selesai pandemi lagi sekarang jadi produktif lagi. Kalau untuk kerja kolektif, misalnya ada beberapa kolektif, ada Seruang dan lain-lain. Gitu. Al Seruang. Jadi kita sudah membangun kerjasama itu ya. Saya berharap sebenarnya bagaimana kemudian genre itu, misalnya Karnival ini di reggae. Di reggae. Bukan reggae-nya, tetapi silaturahmi itu mesti terjadi. Tuh. Ya, itu bagaimana, kan beragam itu kan. Ada reggae, ada rock, itu kan menarik gitu. Ya. Halo Mas Inu. Halo Om Rival. Apa kabar, Bro? Baik, Stabil ya? Ya, Om Rival. Iya. Baik. Alhamdulillah stabil dan baik sekali. Gimana hal Seruang, Bro? Oh, Hal Seruang sekarang lagi ada prepare untuk kegiatan bulanan paling lebih ke musik, ke visual art kayak gitu sih. Mungkin ada yang belum tahu nih. Oke. Boleh diceritain sedikit siapa Mas Inu? Apa juga itu Hal Seruang? Kalau saya lebih sering terlibat dalam gelaran-gelaran baik musik, visual, karena memang basicnya aktif di salah satu kolektif. Selain Hal Seruang, aktif di Forum Sudut Pandang, salah satu kolektif kesenian juga di Kota Palu. Terus dulu juga sempat aktif jadi jurnalis ala-ala, jurnalis musik di Indi Palu dulu dari 2012. Nah, kalau Hal Seruang sendiri sebenarnya sama juga, dia lebih ke kolektif, cuma banyak gerakan-gerakan Hal Seruang itu lebih ke wadah sebenarnya. Jadi kayak Hal Seruang bikin gigs untuk teman-teman band atau musisi di Palu. Ada juga bikin pameran seni rupa, fotografi gitu-gitu. Terus bikin produk yang bisa membantu. Ya kemarin kan zaman-zaman Covid itu, Rival. Nah, kemarin juga Hal Seruang sempat kolaborasi sama seniman-seniman Kota Palu, beberapa seniman Kota Palu yang at the end itu karyanya mereka dibuatin produk merchandise kayak gitu-gitu, entah itu ada yang bentukannya dalam bentuk korek, ada bentukannya juga dalam bentuk t-shirt. Nah, itu nanti dijual
Terus hasil penjualannya itu dibagi rata ke si senimannya buat bantu ekonomi lah kemarin pas Covid. Oke, itu kalau boleh tahu sejak kapan Hal Seruang ada? Kalau Hal Seruang itu kita ada di 2020 sebenarnya. Oh, di 2020. pas Covid Iya, apa? justru pas Covid Pas itu. Covid ya? Heeh. Saya sebagai apa ya anak kampung di sini juga. Oh, ya, anak Palu ya. Anak Palu. Yang aktif di luar tapi. Sempat berproses juga di sini. Iya, siap. Akhirnya saya berangkat ke Jakarta. Saya sempat selalu pantau perkembangan musik di Palu itu seperti apa gitu. Kalau di Palu berkembang. Ya misalnya mungkin zaman-zamannya Om Rival dulu tempat recording masih susah sekali. Masih susah banget. Heeh. Sekarang udah aman ya? Iya, teman-teman sudah justru kayak banyak yang bikin alternatif. Jadi band-bandnya itu kayak tidak perlu terlalu memikirkan untuk keluar duit banyak untuk recording di studio gitu. Mungkin recordingnya yang di studio yang propernya setelah mereka sudah dengar hasilnya di misalnya mereka ke rumahnya si A ini sudah punya home recording gitu-gitu. Itu sekarang sudah apa ya? Wadah-wadahnya sudah lumayan enak banget sekarang, heeh. Dulu waktu zaman saya itu gigs itu selalu ada di Golni. Oh, iya, di Itu Golni. masih aktif nggak ya? Di Golni sekarang sudah tidak terlalu aktif karena ya kemarin pasca tsunami. Tapi Oke. beberapa masih ada yang tetap bikin-bikin di situ juga. Masih ada yang alternatif lah Golni sekarang. Karena masih banyak pilihan lain juga sudah. Sebelum gempa dan setelah gempa. Kalau sebelum gempa itu justru kemarin Ya. di 2012 itu sampai 2015 apa 17 kalau nggak salah itu aktif sekali. Malah satu hari itu sampai bisa orang salah masuk. Dia beli tiketnya A misalnya. Tahu-tahu dia masuk ke acaranya yang B karena dalam satu hari itu ada 2 acara bersamaan. Iya. Saya pengen jalan-jalan ke sana. Iya pasti penasaran ya. Ke sana sih ya paling betul ya. Mungkin kita dari sini bisa ke sana ya. Boleh. Kita main-main ke Golden Siap. lagi. Asik. Saya ingat banget dulu nih. Ini tempat jadi wadah gua sama teman-teman musisi Palu. Zamannya Om Rival berarti. ya? Zamannya saya dulu tahun Iya. 90-an tuh kalau nggak salah tuh. Saya sempat rekaman pertama kali di sini sama teman-teman Plisit. Oh iya sama Plisit. Sama Plisit. Heeh. Terus bikin pertunjukan tunggal di sini sama beberapa seniman-seniman lokal dan lain-lain. Dan juga pernah juga buat acara reggae di sini. Nah, jadi dulu waktu semua gedung ini masih bisa difungsikan, itu bahkan hampir tiap minggu bahkan ada kegiatan di sini. Sampai terakhir di 2018 sebelum tsunami, gedung-gedung ini semua direnovasi untuk persiapan apa ya kemarin Pekan Seni Media. Oke. Pekan Seni Media itu gelarannya nasional. Terus band-band Palu serta komunitas-komunitas seni di sini ini tempatnya di mana? Kalau bikin kegiatan ya, Iya. Rival ya. Kalau sekarang sebenarnya mau bikin kegiatan itu cari tempat alternatif sih kayak kafe-kafe. Kalau sanggar-sanggar kampus tuh kebanyakan bikin di kampus sih sebenarnya di kampus. Beberapa juga ada yang bikin di sini, colong-colongan tadi. yang kayak saya Colongan-colongan bilang. ya? Iya. Nggak minta Colongan izin. juga ya sambil rokok ya. Iya, colongan. Ada satu wilayah nih, namanya Bayoge. Oke, Bayoge. Itu gimana satu kampung itu musisi semua gitu. Nah, menurut lu gimana tuh? Nah kalau yang di zamanku Bayoge itu lebih terkenal banyak orang-orang yang punya alat produksi yang sebenarnya di situ. Oh ya? Iya, yang Sekarang? punya rental-rental yang bisa Oh iya, dipakai betul, sama betul. teman-teman Dari semua dulu. dari sana. Dari Makanya dulu gitu. kayaknya di sana lahir musisi juga karena circle-nya memang identik dengan itu kan, dekat dengan alat-alat musik itu. Halo Om Jojo. Aduh, lama sekali nggak ketemu. Kata anak reggae, long time no see. Asik. Ini senior banget nih. Ini anak saya sebenarnya. Iya, bisa saya panggil papa dia ini. Zaman saya itu waktu zaman SMA, apa ya? SMP. Saya sering lihat Om Jojon itu latihan. Wah, gitu tuh. Wah, gimana ya bisa seperti Om Jojon main bass gitu kan? Ya Om Jojon mungkin bisa diceritain dulu Om Jojon ya. Kalau nggak salah dulu itu kita itu setiap festival yang ada di Palu ini
Kalau anak Bayoge yang main, sudah kita lepas tangan, udah pasti juara. Bayoge ini sejarahnya kalau kita ke bawah itu dari sekitar 78, 79. Di zaman itu karena ada bapak kamu yang selalu masuk di event-event, ya zaman dulu kan pesta kawin, pesta ada bandnya kan gitu, terus bapaknya main sama orang-orang. Jadi sebelum Om Jojan juga sudah banyak Ya, musisi-musisi yang ada di sini. pada akhirnya Bayoge ini anak-anak bikin band dari kaleng, termasuk saya lah. Kaleng bikin ukulele dari kayu-kayu. Jadi buatlah band-band di RT, kayak setiap RT ada ya lingkarannya. Di hari libur pasti itu di sana ada, kayak sepanjang jalan itu ada di sana kelompok ini, seperti semacam pertunjukan juga lah kecil-kecilan. Dulu anak band Palu banyak yang kesini, belajarnya di sini, aku ajak belajar di sini, bikin band sama-sama di sini. Abdi juga pernah kesini jalan, toh gabung-gabung. Si Pasha Ungu juga pernah kesini, baku teman-teman semua seperti itu, tapi dia masih muda. Kondisinya kan memang dulu itu Kak Abdi Negara ini sama Pasha Ungu itu mereka itu di Palu Timur, kan? Kalau ini di Palu Barat. Bisa dibilang ini getonya Palu itu ada di sini, di Palu Barat itu. Dan mereka-mereka ini disebut MP3, semua lagu ditahu. Referensinya itu dari mana? Salah satunya kita beli kaset. Kaset? Ada toko kaset di sini? Ada toko kaset. Nama toko kasetnya? Kota Rame. Oh yes, benar sekali, Kota Rame. Sampai sekarang ada itu. Sampai sekarang. Dan itu ngeluarin kaset-kaset yang jarang didengar. Ya zaman itu kan sudah TV juga ya. Jadi kita lihat mana yang lagi tren. Radionya juga ada kayak Nebula. Jadi tangga-tangga lagu zaman 90 karena dulu ada tangga lagu kan. Nah berdasarkan tangga lagu, lagi yang tren ini. Nah dari sisi musik yang urban ini nih, kita juga ada kekuatan di musik tradisi ya, yaitu musik Kaili. Sebenarnya kalau menurut saya musik Kaili inilah basic awalnya orang-orang Palu. Jadi kalau kemarin ada teman-teman Deddy Muhyiddin pengen mau buat sejarah musik Palu kayak gitu. Jadi dia sempat ketemu saya bilang kalau mau bicara tentang itu, ayo kita mulainya dari Hasan Baswan saja. Karena memang Hasan Baswan almarhum dengan karya-karya Kailinya, dialah yang membawa awalnya. Bapaknya Rifa di sana juga kan. Dari Hasan Baswan semua. Jadi album Kaili pertama, lagu daerah Kaili pertama adalah karya-karya beliau. Ini trademark baru Kaili gitu. Dia pencipta lagu, dia koreografer tari. Dia bisa menggambarkan cara hidup orang Kaili sesungguhnya. Kalau kita mau lihat orang Kaili itu seperti apa, susah kalau kita lewat bacaan, dengar lagunya Hasan Baswan. Dia menceritakan tentang lanskap kota Palu, Parigi, tempat dia tinggal. Itu dahsyat. Ada begitu banyak karya-karya Hasan Baswan yang kemudian jadi kayak seperti bawah sadar orang di lembah ini gitu. Menyanyikan Tananggu Kaili misalnya. Tananggu Kaili, Tananggu Potobe, Katubuku sampai nabose. Peari inon te papa ante sarara. Hasan Baswan, saya lah murid terakhirnya di bandnya, generasi terakhir almarhum.
Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sebelumnya kami berterima kasih sangat, kami udah diterima di sini. Dan mau apa kareba ini Pak? Nabelo ya? Nabelo. Di sini Kaili Unde. Namanya siapa Pak? Nama saya Tamin Esrantelino, Ketua RW 06 Kelurahan Buluri. Kemudian merangkap tokoh adat Salena. Kita ini lagi berada di mana nih Pak? Kalau kita ini berada Di depan di rumahnya orang tua adat Kaili. Dan ini rumah adat budaya Tanah Kaili. ada yang apa ya? Yang terkenal sekali di suku Kaili ini, yaitu adat Balia. Balia itu sebagai menjauhkan abala-abala semua itu. Balia itu diadakan kalau menurut penglihatan saya di sini, orang-orang tua kita mencegah penyakit. Nah, itu tidak membawa perahun itu, cuma diadakan di tempat mungkin di Bantaya atau di masing-masing rumah bisa juga. Menurut pandangan Pak Tamin ini, waktu upacara Balia itu memang ada proses pemindahan semacam roh gitu atau proses pemindahan sakitnya barangkali gitu, memang ada begitu Pak ya? Kalau pandangan Bapak gimana? Kalau pandangan mungkin di acara Balia itu tadi bukan pemindahan roh, Bukan pemindahan roh, pemindahan sakit saja. pemindahan sakit ya? Iya, dijauhkan semua penyakit dari kami. Mungkin itu saja yang biasa kita lakukan. Masih tentang Balia tadi Pak, banyak yang beranggapan di wilayah kita itu waktu pada saat gempa bumi tahun 2018 kemarin itu ada satu festival yang melakukan hal itu di salah satu acara di Festival Nomoni namanya. Iya. Kalau menurut saya pada waktu kejadian itu tidak ada kaitannya apapun dengan Balia yang sudah dilaksanakan di Lembah Palu. Cuma bertepatan. Karena memang ritual itu setahu saya Pak di kota itu udah dijauhkan. Iya. Nggak boleh dilakuin lagi. Apalagi dipertontonkan kan. Iya. Karena memang sifatnya Balia itu harus private kan Pak. Maksudnya Iya. harus pribadi kan Pak. Iya. Nggak boleh ada yang lihat. Benar nggak itu Pak? Benar itu. Karena biasa juga upacara-upacara ritual itu kalau setahu kita di sini macam di Salena, karena itu ritual itu waktunya kita buat baru bisa kita lihat. Karena itu namanya tidak bisa kita seperti orang berdagang diperjual belikan. Iya. Kan begitu. Iya, betul. Cuma pada waktu itu memberikan contoh kepada agar supaya kita di Kota Palu dikenal juga dengan daerah-daerah lain. Jadi itu tidak bisa juga kita salahkan. Karena adat ini dibuat, cara-cara yang buat itu biasa tidak sama. Karena Kaili inilah banyak sekali adat yang kita buat. Jadi kemarin itu saya sudah bicara kita diskusi dengan teman ya. Jadi kalau menurut beliau bahwa itu sebetulnya sudah menyimpang. Jadi memang ada pepatah Kaili menyatakan kalau memang kamu lakukan tidak sesuai akan bergetar. Falsafah dari orang Kaili itu bahwa apabila kita melakukan suatu adat yang tidak sesuai itu akan murka dan tanah itu akan bergetar. Kalau kaitannya dengan gempa itu ya memang daerah kita kan sudah jelas adalah daerah yang betul aktivitas tektonik ada. Nah, dikaitkan dengan itu mungkin lebih murka lagi. Nah, itu kan tergantung dari di atas kan yang kuasa udah murka, kondisinya begini ya silakan. Dan ini cobaan buat kita semua kan. Nah, jadi kembalilah kepada kita semua, kembali kepada norma-norma yang benar.
literasi kita tentang suku Kaili itu sangat minim. Literasi kita tentang kebencanaan tidak ada. Bahkan zona rawan bencana kita pun untuk Sulawesi Tengah kan sampai sekarang belum ada. Sebenarnya sejarah itu tidak mereduksi ya. Dia hanya merekam objek yang dianggap dalam tanda kutip penting. Jadi disitulah sebenarnya peranan kita sebagai generasi muda mau mengangkat kembali seperti apa sih masyarakat Kaili itu. Ya saya pikir masih perlu pekerjaan yang yang panjang lah untuk bisa merekonstruksi bagaimana pengetahuan-pengetahuan itu bisa kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Bagaimana menurut Pak Tamin ketika suku kita ini, suku Kaili ini jarang ada yang bahas. Selalu kelewatan nih kita, Pak. Semua orang itu harus tahu sejarahnya Kaili. Pernah saya mimpi dikasih leluhur dari Yang Maha Kuasa, dari nenek kita semua. Dia bilang itu, Pak Tami, dari semua itu nanti di daerah manapun cucu saya pasti akan mencari sejarah semua nanti itu.